dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyerahkan Yesus kepada kami, dan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kami. Dan hari ini kami beribadah karena Yesus telah pergi ke sorga dan telah mengutus Roh-Nya untuk menjadi penolong bagi kami. Kami bersuka cita karena itu, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi tiap-tiap kami, terutama hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kebenaran ini dapat menjelma di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami milik Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah, hari ini seluruh dunia beribadah dalam rangka pencurahan Roh Kudus pada umat manusia. Roh Kudus yang Yesus utus kepada semua manusia, yaitu pribadi Allah sendiri. Kita bisa buka dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, sehingga Roh itu harus diberikan kepada seluruh manusia, menjadikan manusia itu pribadi yang benar-benar dapat beribadah, dapat mengasihi Tuhan dengan baik. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari. Apa manfaat Roh Kudus atau peran dan fungsi Roh Kudus yang Yesus minta kepada Allah Bapa dan diberikan kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk mengisapkan dunia akan dosa. Kita bisa buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam dunia itu ada manusia, sehingga apabila Roh Kudus itu masuk ke dalam diri seseorang, dia akan menginsafkan orang itu tentang dosa. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Kita bisa lihat dalam Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas kita di sini dikatakan bahwa pada waktu Dia menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga Dia dapat mengerjakan pembaharuan. Jadi kita bisa lihat ada orang yang belum dipenuhi Roh Kudus sama orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, itu beda kehidupannya. Yang dipenuhi Roh Kudus pastinya ada pembaharuan yang luar biasa di dalam dirinya. Yang ketiga, menjadi penolong. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu berarti seseorang yang bisa mampu berjalan bersama dengan kita untuk menolong kita dalam melakukan apa saja yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya
Pribadi itu benar-benar menyatu dengan kita. Dia memberikan pertolongan setiap kali kita membutuhkan. Jadi artinya bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia bukan roh yang melayang-layang seperti di Kejadian pasal 1 saja, tetapi pada akhirnya dia menjadi satu pribadi yang mampu dan bisa untuk menolong saya dan saudara. Yang keempat, ia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kalau dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, maka dia akan juga memberitahukan kita tentang hal-hal yang akan datang. Nah, tinggal bagaimana kita mau memberi diri kita untuk dia pimpin kita. Itu yang penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Yang kelima, memberi kepada kita hikmat dan wahyu. Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Yesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita hikmat dan wahyu untuk apa? Untuk mengenal Allah, supaya kita benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus yang telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita itu selalu memberikan kita hikmat, wahyu untuk kita mengerti bagaimana Kristus harus tinggal di dalam kita melalui rohnya. Kita lihat lagi yang keenam, memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi luar biasa ya, saudara ibu bapak, bahwa Roh Allah yang kita terima itu, dia menjadikan kita anak Allah. Jadi kita percaya betul bahwa ketika kita menerima Yesus di dalam diri kita, maka kita menjadi anak Allah. Anak Allah yang harusnya hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang ketujuh, mematikan perbuatan daging dan memberikan kita buah roh. Saudara ibu bapak, kita akan lihat dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 itu dibilang bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu dan kamu hidup. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging itu seperti apa? Keinginan kita yang tidak selaras dan tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita yang duniawi, yang mau hanya mengikuti kehendak daging kita. Kita tidak mempedulikan Allah, itu hal-hal yang harus ditiadakan oleh Roh Kudus, dalam arti dia menolong kita untuk membawa kita kepada buah roh, seperti di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Jadi dia mematikan di dalam diri kita itu perbuatan-perbuatan daging, lalu dia memberikan buah roh kepada kita sehingga kita bisa hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai terakhir penguasaan diri. Itu artinya bahwa Roh Kudus menggantikan segala yang daging itu
dengan sesuatu yang baru di dalam kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup seturut dengan apa yang Allah mau. Yang kedelapan, menolong kita dalam berdoa. Nah, ini kita sudah tahu pada waktu Roma 8 ayat 28 itu dibilang bahwa Allah turut bekerja. Nah, Allah turut bekerja melalui apa? Ayat 26, coba kita lihat. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa peran Roh Kudus di dalam diri tiap-tiap orang percaya, yaitu menolong kita untuk berdoa. Berdoa di dalam Roh. Karena batasan-batasan bahasa manusia itu tidaklah mampu kita mencapai Allah dengan itu, tetapi kita akan mencapai hati Allah itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa di dalam Roh dengan bahasa Roh, Roh itu mengetahui maksud itu dan memberikannya, memberitahukannya kepada Allah, dan Allah pun tahu maksud Roh itu. Haleluya, saudara ibu bapak, kita akan lihat terus di dalam poin yang ke-9 ini, menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu memeteraikan kita sesuai dengan janjinya, supaya kita menjadi milik Allah karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Nah, itu luar biasanya Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing orang yang percaya. Yang ke-10, memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima Roh Kudus apabila kamu menerima kuasa, apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh bumi. Jadi artinya bahwa kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita itu membawa dampak yang luar biasa untuk kita menyaksikan bagaimana kekuatan Tuhan mengubah kehidupan kita dan mengubah orang-orang yang akan percaya kepadanya. Yang ke-11, memberi keadilan. Yesaya pasal 4 ayat yang ke-4. Yesaya 4 ayat yang ke-4. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dan dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi roh yang mengadili. Jadi Roh Kudus itu juga diberikan di dalam diri kita untuk Dia melihat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Dia akan mengadili hati kita untuk membawa kita kepada sebuah perubahan. Karena ketika Dia mengadili bahwa itu salah, itu keliru, maka saudara dan saya sebagai orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan mengambil langkah-langkah untuk kembali dan berubah. Itu yang luar biasa ya. Nah, kita akan lihat lagi poin yang ke-12, menyertai orang percaya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu menyertai orang percaya
Jadi orang percaya yang bagaimana? Pastinya sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Yang belum ada pasti tidak disertai, walaupun Roh Kudus itu dijanjikan untuk semua umat manusia. Tapi tiap-tiap orang harus mengambil keputusan untuk menerima dia sebagai satu pribadi yang mampu mengubah. Supaya apa? Supaya dia menyertai kita yang percaya. Yang ke-13, poin ke-13, menjadi penghibur bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa? Dia menjadi penghibur untuk kita orang-orang percaya. Ya, kita lanjut ke poin yang ke-14 itu memberi kemerdekaan. Kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas ayatnya bilang, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya sebagai orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam diri kita, kita perlu merdeka. Merdeka dari kehidupan kita, kehidupan lama kita, supaya apa? Supaya kita mampu mengerjakan kehendak Allah itu dengan baik. Karena kita merdeka. Merdeka itu bukan kita menginginkan satu kehidupan yang tidak ada aturan, tentu tidak. Tapi kehidupan kemerdekaan di dalam Kristus itu membawa kita untuk menghargai diri kita, menghargai Yesus yang ada di dalam diri kita, terlebih-lebih roh kebenaran itu yang akan terus menuntun kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang ke-15, poin ke-15, memberi karunia. 1 Korintus 12. Di sana ada rupa-rupa karunia roh, dan kita sudah tahu ada 9 poin dari karunia roh itu. Ada pengajaran, ada penglihatan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan karunia hikmat, karunia memberi, dan lain-lain. Yang poin ke-16, mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pastinya Roh Kudus yang ada di dalam diri tiap-tiap kita, saudara orang percaya, itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa, yaitu mengubah kehidupan orang percaya. Bukan cuma rohnya yang bagus, tapi sampai kepada wajah ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya kita lihat saja, ada saat-saat tertentu yang kehadiran kita itu benar-benar orang bisa melihat Yesus di dalam kita. Pancaran cahaya wajah kita itu beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kita dipenuhi dengan roh kebenaran, dipenuhi dengan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Roh Kudus itu membawa kehidupan kita itu dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, poin yang ke-17 yaitu menjadikan kita anak-anak Allah. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagia dan bangganya saudara dan saya, ibu bapak sekalian, ketika kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, bukan cuma kuasa, bukan cuma hal-hal yang saya sebut tadi, tapi menjadikan saya dan saudara milik Allah. Menjadikan kita ini anak-anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, maka kita juga memiliki warisan. Warisan kita yaitu kerajaan surga. Makanya kita ini tidak boleh menganggap remeh Roh Kudus itu, karena fungsinya sangat banyak. Ini baru sebagian, belum masih banyak lagi.
fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak menerima warisan itu. Karena warisan yang diberikan oleh Allah itu yaitu kemuliaan kekal dan menjadikan kita orang-orang yang menerima mahkota keselamatan. Nah, pencurahan Roh Kudus itu sekarang Tuhan dulu pernah janji melalui Yoel. Di Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29, coba kita lihat ayat yang terakhir. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke 28 dikatakan demikian, hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudara, ibu, bapak, ini adalah janji yang luar biasa yang kita sedang nantikan di akhir zaman ini. Artinya bahwa Roh Tuhan itu akan dicurahkan kepada seluruh manusia. Kalau hari ini kita lihat hanya sebagian orang yang menyembah Tuhan di dalam roh, yang ini belum, yang itu belum, kita tidak usah kecewa. Kita tetap berharap kepada Tuhan melalui rohnya, karena ada janji bahwa pada hari-hari terakhir, artinya hari-hari yang akan menemui kehidupan kita. Mungkin orang sudah mau meninggal baru dipenuhi Roh Kudus karena Tuhan baru curahkan, atau nanti keadaan zaman semakin berubah dari hari ke hari. Bahkan saat ini COVID-19 membuat banyak orang memberi dirinya kepada Tuhan. Karena apa? Roh Kudus juga bekerja. Artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang dikatakan di dalam Yoel pasal 2 itu, semua orang tidak terkecuali, dikatakan bahwa ke atas semua manusia, laki perempuan, orang muda, orang tua, teruna, dara, hamba-hamba, semua tidak terkecuali. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang membimbing semua orang kepada kemerdekaan. Maka dia datang, dia tidak pakai status sosial, dia tidak pakai apa yang kita miliki, tetapi semua dicurahkan dan tiap-tiap orang menerimanya. Dan ini berita gembira buat saya dan saudara, ibu bapak sekalian, bahwa Roh Kudus sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Maka mari kita yang telah menerima Roh Kudus, kita fungsikan dia dalam hari-hari hidup kita. Menjadikan dia penolong, menjadikan dia menginsapkan kita akan segala sesuatu, memberikan diri kita untuk dia tuntun, memberikan diri kita supaya dia memakai kita dalam kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya menjadi saksi di dalam keluarga kita, tetangga sekeliling kita, bangsa kita, dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan itu Allah merindukan di dalam diri tiap-tiap kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai penolong. Dan jadi pagi hari ini jangan kita sedih, jangan kita kecewa, karena Allah telah berjanji di dalam Yesus bahwa dia tidak akan meninggalkan saudara, ibu, bapak, dan saya sebagai yatim piatu, tetapi dia mengutus Roh itu supaya Roh itu menjadi penghibur bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa hati kami bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau adalah Roh kebenaran yang mampu memerdekakan dan membebaskan kami dari seluruh situasi dunia, dari seluruh kedagingan, untuk membawa kami kepada satu kehidupan yang dibaharui, yang telah diinsafkan, sehingga kami dapat melihat kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau yang telah menjadikan kami milik Allah, dan kami pun menerima warisan keselamatan untuk menjadikan kami warga kerajaan sorga. Kami mengucap syukur pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Biarlah termaterai dalam kehidupan tiap-tiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.